warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Marcel. Saya juga Narita Saputri. Saya Fuzadia Zafika. Saya Nina Graji. Saya Nensila Rensia. Saya Muhammad Najib. Saya Muhammad Farid Satria. Di sini kami akan mempresentasikan Republik Indonesia Serikat Merdeka atau Mati dari kelompok 2. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian dan latar belakang didirikannya Republik Indonesia Serikat sebagai hasil konferensi meja bundar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk negara federal dan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh RIS, termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga, mengurangi wilayah 7 negara bagian utama dan 9 kesatuan kenegaraan yang tergabung dalam struktur RIS. Yang keempat, menganalisis alasan utama penolakan masyarakat dan elit politik terhadap bentuk negara RIS. Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal sebagai RIS adalah negara berbentuk federal yang terjadi secara singkat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Negara ini berhasil berdiri karena dari hasil konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda sebagai upaya perebutan kembali wilayah Indonesia oleh Belanda. Selanjutnya, Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara federal yang pernah dianut Indonesia setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949. RIS secara resmi berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dan hanya bertahan selama kurang lebih 8 bulan sebelum kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Latar belakangnya, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia untuk melemahkan persatuan Indonesia. Belanda membentuk beberapa negara di bagian di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kepentingan internasional, terutama konferensi meja bundar atau KMB, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia berbentuk negara federal, bukan negara kesatuan. Karena desakan internasional dan demi menghentikan agresi militer Belanda, Indonesia akhirnya menerima bentuk Republik Indonesia Serikat sebagai kompromi politik. Struktur pemerintah RIS, lembaga eksekutif, kepala negara, presiden, Soekarno bersifat seremonial atau simbol sederhana. Kepala pemerintah Perdana Menteri Muhammad Hatta memimpin kabinet dan memegang kekuasaan eksklusif federal. Lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut DPR terdiri dari perwakilan dari negara bagian dan Republik Indonesia dengan jumlah anggota yang berbeda berdasarkan populasi. Senat terdiri dari 2 anggota dari setiap negara bagian yang totalnya berjumlah 32 senator. Di sini ada negara bagian dan satuan kenegaraan RIS. RIS terdiri dari 7 negara bagian utama dan 9 satuan kenegaraan. Yang pertama adalah 7 negara bagian. Yang pertama, negara Republik Indonesia atau RI, pusatnya di Yogyakarta, dipimpin oleh Mr. Asad sebagai pejabat Presiden RI, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Yang kedua, negara Indonesia Timur atau NIT, tepatnya terjadi di daerah Bangka. Yang ketiga, negara Pasundan, tepatnya terjadi di daerah Belitung. Yang keempat, negara Jawa Timur, tepatnya terjadi di daerah Riau. Yang kelima, negara Madura, tepatnya terjadi di daerah Kalimantan Barat. Yang keenam, negara Sumatera Timur atau NST, tepatnya terjadi di daerah Dayak Besar. Yang terakhir dan ketujuh, negara Sumatera Selatan atau NSS, tepatnya terjadi di daerah Banjar. Lalu yang kedua, terdapat 9 kesatuan kenegaraan. Pertama ada Jawa Tengah, Bangka. Ketiga ada Belitung,
Lalu ada Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Timur, ada juga Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, dan terakhir Riau Kepulauan atau hanya Riau. Adapun kronologi singkatnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan RIS resmi berdiri. Pada tahun 1949 sampai April 1950, negara-negara bagian mulai berintegrasi ke RI. 19 Mei 1950, kesepakatan membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan digantikan oleh NKRI. Bertahannya RIS selama 8 bulan. RIS hanya bertahan selama kurang lebih 8 bulan dikarenakan RIS dibentuk karena desakan Belanda. RIS dianggap bukan keinginan rakyat, tetapi hasil tekanan Belanda melalui KMB. Rakyat menolak federal. Mayoritas masyarakat lebih mendukung NKRI sehingga muncul tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan. Pemerintah RIS tidak efektif. Terlalu banyak negara bagian membuat koordinasi sulit dan pemerintahan tidak stabil. Banyak negara bagian yang membubarkan diri. Negara bagian memilih bergabung kembali dengan Republik Indonesia membuat RIS melemah. Kesepakatan kembali ke NKRI tahun 1950 melalui UUDS 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Beberapa tokoh penting pada masa RIS. Yang pertama, Soekarno menjadi Presiden RIS, memimpin proses transisi politik dari Republik Indonesia sampai Indonesia Serikat, mendorong penyatuan kembali negara bagian dalam NKRI. Yang kedua ada Muhammad Hatta, menjadi Perdana Menteri RIS, memimpin pemerintahan RIS dan menangani urusan diplomasi, berperan penting dalam perundingan menuju pembubaran RIS. Yang ketiga ada Jenderal Sudirman. Menjadi simbol perlawanan dan kesatuan nasional, mendukung gerakan rakyat dalam menolak federalisme, memperkuat keinginan daerah-daerah untuk ke NKRI. Berikut ini adalah cuplikan tentang sejarah singkat Indonesia Serikat. Pada bulan Januari 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda dan mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan Indonesia segera menghadapi tantangan. Belanda dengan dukungan militer sekutu berupaya merebut kembali kendali atas bekas koloninya. Mereka berhasil menguasai sejumlah wilayah strategis, khususnya di Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Untuk merespons perubahan ini, Hubertus van Mock, penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengusulkan konsep persemakmuran Indonesia berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri. Pada Juli 1946, Belanda menggelar konferensi Malino di Sulawesi, dihadiri oleh wakil-wakil dari Kalimantan dan Indonesia Timur. Konferensi ini menghasilkan dukungan terhadap rencana pembentukan negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan memiliki hubungan khusus dengan Belanda. Rancangan ini terdiri dari 3 unsur utama: Republik Indonesia, negara-negara bagian di Kalimantan, dan negara untuk Indonesia Timur. Gagasan federalisme ini kemudian diperkuat melalui Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946. Dalam perjanjian ini, Republik Indonesia mengakui prinsip pembentukan RIS. Selanjutnya,
melalui konferensi dan pasar yang berlangsung pada 7 sampai 24 Desember 1946 dibentuk negara Indonesia Timur (NIT). Papua meskipun secara geografis termasuk kawasan ini dikecualikan dari pembentukan NIT. Situasi semakin memanas dengan agresi militer Belanda pertama yang dimulai pada 20 Juli 1947 di mana Belanda merebut sejumlah wilayah strategis di Jawa dan Sumatera. Tekanan internasional terutama dari PBB mendorong tercapainya gencatan senjata dan lahirnya perjanjian Renville pada Januari 1948 yang menetapkan garis Van Mock sebagai garis demarkasi. Sebagai langkah konkret menuju federalisme, Belanda mulai membentuk negara-negara bagian baru. Para pemimpin negara bagian ini kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 dari kelas 11 POI 3. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.